Kalau keseharian nih kegiatannya apa kan di rumah itu? Satu ya nggak usah tebeng, ngaling-ngaling ya. Iya. Dukun mas. Oh dukun. Dukun. Oh. Dukun mas. Profesi utama ya itu ya. Profesi utama itu dukun. Dukun. Baik berdek ya aku ya Iya, kan. betul. Wes iki. Dukun daerah kono kak ya rada singgol bacok ngono kan. Panggone dukun. Nah, panggone dukun. Memang panggone dukun. Nah. Ya mungkin boleh Kang. Mungkin sekedar pengalaman Kang Romat itu apa ya? Kok sampai berprofesi jadi dukun ini mungkin perjalanan nih, saya butuh perjalanan Kang Romat kok sampai segitu itu dulunya gimana? Ini ya, saya bahas tentang bab masalah dukun. Iya ya. Karena orang-orang itu, orang-orang sekarang ya yang saya maksud itu. Orang-orang itu menganggap bahwa seorang dukun itu sesuatu yang apa ya? Mengerikan, negatif. Dan ilmunya itu wah seperti sesat kan gitu. Iya. Padahal zaman dulu kata-kata dukun ini kan kata-kata orang Jawa. Iya, orang Jawa itu. Kalau sampean lari ke Kalimantan, tidak ada dukun. Ada bahasa lain di Kalimantan. Kalau sampean lari ke daerah Bugis, ada bahasa lain. Entah itu datuk, entah apa. Sama orang Jawa, ketika dia dianggap mempunyai linuwih atau kelebihan, maka disebut dukun. Contoh, suatu misal, orang bisa mijet, ya dipanggil dukun, tapi dukunnya mijet. Orang bisa nyuwuk bayi, ya dukun suwuk. Gitu. Oh, itu. Lah terus kok tiba-tiba jadi dukun itu kan pasti ada prosesnya, ada pembelajarannya mungkin itu. Ya. Itu gimana proses perjalanannya itu? Saya itu salah satu orang yang over penasaran sama sesuatu yang apa ya? Yang belum diketahui. Yang belum diketahui. Saya itu over, bukan rasa penasaran, ingin tahu, rasa ingin tahu itu ya. Terlalu tinggi. Jadi saya dari kecil belajar apapun pasti saya belajar. Kepengin itu saya belajar, kepengin ini saya belajar. Total berarti Kang. Total. Sampai mengetahui. Sampai ya bukan kalau mengetahui sih kayak ya apa ya? Ya sampai saya sedikit banyak itu ya paham lah. Iya. Itu. Tentang dunia perdukunan. Awalnya gimana? Ataupun berguru atau saya berguru. Saya berguru. Tetap punya guru ya? Awal saya berguru itu usia saya saat itu umur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun saya sudah berani berguru. SD kelas 6 saya sudah berani nambani wong. Medukun. Oh, medukun. Medukun sih. Mas. Cilik. Ya cilik. Saiki ya cilik apa ini kecil. Kenapa saya bilang begitu? Saya ingat waktu itu kan tahun-tahun kita kan ada THB kan gitu. Kan belum ada cawu kan. Iya, THB waktu itu Eptanas. Eptanas cawu terakhir. Saya itu kepingin nilai saya itu tinggi karena saya kepingin masuk sekolah yang negeri, karena waktu itu sekolah negeri itu sekolah yang paling elit. Akhirnya saya diarahkan sama teman-teman saya yang agak apa ya, rodok miring pisan ya, uteke. Coba nang kono. Kaya apa? Saya tuh beranjak sendiri. Itu ngontel. Itu saya apa ya? Ngontel ngelewati bulan-bulan umur segitu saya sudah berani mancal sepeda BMX gitu, Mas. Itu tujuannya medukun. Medukun. Berguru gitu ya? Iya, akhirnya saya ke dukun itu tepatnya di Desa Lojejer. Oh, Lojejer. Saya ke sana. Terus pulpen saya itu diisi menyan. Diisi menyan. Ya saya tidak ngerti waktu itu, saya tidak ngerti. Nah, terus lu kok delala ya? Nilai saya itu tinggi. Bahkan saya itu bisa dikatakan 3 besar lah. 1 kecamatan itu. Padahal saya itu orangnya nawakal. Lah dari situ saya timbul penasaran. Kok bisa ya orang melakukan hal seperti ini? Ya kan tadi sudah saya sebutkan bahwa saya itu over penasaran. Iya. Akhirnya timbul rasa ingin tahu. Gitu loh. Timbul rasa ingin tahu apa yang dilakukan orang ini kok bisa seperti ini. Nah, gitu. Tapi ketika Kang Romat itu berguru itu kan di usia
SMP mungkin ya. Iya. Apakah ada pengetahuan dari pihak orang tua? Awalnya ya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, tapi untuk dunia spiritual seperti ini kan dari pihak keluarga saya itu sudah terbiasa. Karena memandang sosok almarhum bapak saya ya seperti itu, jadi biasa. Jadi awalnya aku wonge mohalan iki wong mustahilan. Nah, gak percaya dikenalkan sama teman. Belajar apa ae kan gitu. Oh nek belajar kok ngene, kok kon iso ngene, gitu lah ya. Oh iya. Mosok toh, ayo aku anun. Nah, disitulah saya ada sesuatu yang dilatihkan sama saya. Iya. Wah, saya kaget. Loh, ada apa di tubuh saya? Dan itu 100% saya yang merasakan sendiri. Loh, ada apa di tubuh saya? Tangan saya seperti ini, Terus saya itu melihat sosok-sosok. Mulai saya melihat sosok-sosok. Selap loh. Apa? Akhirnya sama teman saya yang mempelajari saya awal itu ditanya, ayo, ya apa rasane. Saya diem karena ego saya itu tinggi. Iya. Wah, gak kerasa apa-apa kan gitu. Akhirnya siangnya saya itu wadul sama bapak saya. Pak, saya semalam itu diajari ABC seperti ini. Terus aku pengen belajar kok ini yo. Padahal Mas waktu itu rumahnya guru saya itu jauh sekali. Dan usia saya itu masih kecil. Ngontel. Dan itu hampir setiap malam. Dan itu saya lakukan belasan tahun. Gitu loh, awalnya. Nah, itu awal pengenalan saya tentang dunia-dunia spiritual. Ya. Lain dengan supranatural. Spiritual sama supranatural itu lain. Lain. Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan kan menurut Kang Rohmat itu gimana perbedaannya? Ya, ini untuk pemahaman aja ya. Kadang orang-orang itu menyebut orang spiritual, ternyata yang dilakukan supranatural. Yang dilakukan supranatural. Jadi apa sih spiritual? Jadi spirit itu apa ya? Semangat atau hidup ini punya tujuan. Nah, terus siapa saja orang-orang spiritual? Ya termasuk, maaf ustadz. Ya itu orang spiritual. Iya. Karena hidupnya itu punya tujuan, itu spiritual. Kalau supranatural itu apa ya? Prana. Jadi kita mengelola energi yang ada di dalam tubuh yang namanya itu prana, energi prana atau energi kekuatan. Nah, seperti Aji Kadigdayan, Joko Montro, Kebal Bacok. Nah, itu kategori supranatural. Jadi mengelola energi prana yang ada di dalam tubuh. Jadi ini kebanyakan praktisi sekarang itu yang salah mengartikan seperti itu. Karena satu, orang sekarang itu kayak malu itu loh, disebut dukun itu malu. Malu. Akhirnya dia itu pakai sorban dengan mengatasnamakan agama. Padahal dia itu dukun. Padahal dukun dia itu. Iya. Dukun, saya pastikan dia dukun. Munafik kalau dia itu ndak dukun, munafik. Gitu loh. Suwo itu kan bahasanya sekarang kan ruqyah toh, Mas. Ruqyah itu suwo. Ruqyah itu suwo. Lah apa bedane nek diruqyah iki oleh, nek disuwo gak oleh? Bedane iku apa? Aku nyuwuk ya ngomong bismillah, kan gitu. Lah iki piye to? Aku kadang ya seperti itu loh, Mas. Mungkin lek pomo disuwuk itu berarti sing nyuwuk dukun. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Jadi nek nyuwuk berarti itu dukun. Nek ngruqyah iku ustad. Lah iki kadang aku yo iki harus dijelaskan iki kan gitu. Kudune kan artinya sama ya. Sama. Cuma perbedaan bahasa aja, judulnya saja yang Mungkin seperti Kang Rohmat itu banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin secara umum di luar nalar lah. Di dalam proses Kang Rohmat itu menggali potensi di dalam diri itu. Mungkin banyak lah. Saya yakin banyak. Mungkin bisa dijelaskan contoh-contohnya sesuatu yang seolah-olah di luar nalar itu gimana? Banyak sekali, Mas, kalau masalah itu satu saja atau dua atau tiga atau empat atau lima nggak apa-apa, Kang? Banyak sekali. Sebetulnya di dunia ini, Mas, banyak sekali misteri-misteri yang
tidak bisa dipecahkan secara akal dan tidak akan mungkin bisa dipecahkan secara akal. Jadi iya ya. Contoh suatu misal Mas ya. Ini suatu misal, ini kejadian sing tak ingat karena ingat ini berarti saya cedek ini. Nggih. Sing jenengan alami nggih. Iya. Saya pernah punya rasa kecewa Mas terhadap salah satu pemimpin. Ini cerita hak ini Mas. Hak. Iya, iya. Saya punya kecewa sama terhadap salah satu pemimpin yang menjanjikan sesuatu dan gobloknya saya. Kenapa saya kok mau dijanjikan? Kenapa kok saya masih punya sifat bersandar sama manusia? Dan gitu. Gobloknya saya di situ. Ketika dia jadi, saya janji-janji itu enggak ada. Harus saya itu nelongso, Mas. Nelongso. Saya tidur. Wah, kamu harus saya hancurkan lewat politikmu kan gitu loh. Iya, iya. Tiba-tiba ada sesuatu yang membangunkan saya. Lah, sandi Facebooknya dia. Ini sandi ini sudah modern. Iya. Sandi Facebooknya dia. Ini hancurkan kalau mau dihancurkan. Loh, tak bongkar Mas. Ya ini tak bongkar. Loh, kena ya. Kena. Ini tinggal saya klik. Istilahnya saya memviralkan sesuatu ya, entah memviralkan pemimpin apa. Ini hancur sudah. Jabatan dia ini di tangan saya waktu itu. Gitu. Tapi ketika ini sudah nyampe. Karena mungkin ya. Saya dari kecil itu kan memang sering belajar tentang kanurasan. Kanurasan itu olah rasa Mas ya. Oh, kanurasan. Kanurasan. Nah, jadi aduh, kalau begini kan nanti hati saya kan berarti masih kotor kan gitu. Akhirnya saya batalkan. Itu sering terjadi seperti itu, sering. Itu salah satunya wes, salah satu aja wes. Itu belum yang lain-lain nanti. Cuma iya tertarik dengan bahasa Kang Romat, kanurasan itu tadi kan. Nggih. Kok kan biasanya kan kanuragan loh kan. Kok kanurasan ternyata ada lagi kan. Kanurasan, kanuragan, apakah ada lagi kan tadi? Gini, sama yang saya sebutkan tadi, ada spiritual, ada supranatural. Wis jelas, bahasanya itu beda. Ya, bahasanya sudah beda, pasti maknanya juga beda. Sama halnya dengan kanurasan dan kanuragan. Iya. Bukan saya menggoblok-goblokan orang-orang pelaku spiritual sekarang enggak. Kok enggak bisa sih? Kok dikit-dikit kanuragan itu apa ya? Gak iso sugih nang wong. Kan gitu loh. Kan kok nek nglakoni kanuragan gak iso sugih. Kok nek nganu iki kon kanuragan iki bahasa kanu ini olah roh. Oh, kanu olah kan. Olah. Oh. Kalau kita itu benar-benar dalam arti mengolah raga itu kan dalam raga ini kan banyak toh. Ada napas, ya kan? Iya. Ada otot. Kalau benar-benar kita mengolah napas itu secara baik dan benar atau mengolah otot, kalau kita mengolah otot dengan baik dan benar seperti di tempat fitness, kita akan berotot. Tapi kalau kita mengolah napas dengan baik dan benar, ototnya dan lain-lain semuanya akan gitu kan? Ya, betul. Itu kanuragan ya. Kanuragan. Kalau yang satu ini tadi kanurasan. Nah, itu mungkin ya saya baru dengar ini kok kanurasan lah. Itu mungkin Kang Romat lebih jelasnya itu kanurasan. Kalau itu kanuragan itu kan olah rogo. Raga, olah rogo. Kalau kanurasan itu olah rasa. Dalam arti olah rasa itu begini teman. Ya apa ya? Rasa kita itu harus sering-sering disambungkan dengan semesta. Semesta ini kan luas Mas. Isinya semesta ini kan luas, termasuk jenengan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu kan kanurasan. Itu kan isi dari semesta. Jadi kalau orang-orang kalau mempelajari tentang kanurasan itu harus berkaitan dengan rasa. Itu apa ya rasa itu ya? Rasa ini sebetulnya gambaran rasa sendiri itu pun kalau digambar secara detail itu banyak. Rasa itu rasa yang mana? Kan mungkin mungkin kalau bisa diterima secara umum, kalau kita belajar kanurasan itu apa hubungannya dengan kesadaran kan? Ya, lebih tepatnya ke kesadaran diri. Gitu.
Wis poinnya ke kesadaran diri. Karena kalau menyangkut rasa, Mas, ini banyak loh, Mas. Asin niku ya rasa, Iya, iya. kecut ya rasa. Rasa sendi sing arep diolah kan gitu. Nah, lebih tepatnya ke rasa kesadaran diri. Kesadaran. Karena menurut saya ilmu paling tinggi itu kesadaran diri. Sadar diri. Itu. Baik, gak apa-apa Kang ya kok ngalor ngidul omongane Enggak kan. apa-apa. Oh iya, gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Unik. Nah. Mumpung nang kene. Hmm.